Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan salam juga buat keluarga Anda dimanapun Anda berada dengan saya, Bung Ropan. Ramadan Sananta, striker dari Persis Solo, akhirnya berangkat juga ke Asian Games ketika klubnya mempersilakan tim nasional kita yang sekarang sudah lolos ke babak 16 besar di Asian Games Hangzhou untuk memakai tenaga Ramadan Sananta. Nah, kita tahu bersama bahwa striker tim nasional yang juga ikut meloloskan tim asuhan Sintayong U23 yang bertarung di Solo untuk kualifikasi Piala Asia yang ke Qatar. Ini kan dia bermain sangat bagus dengan timnya dan sudah lolos, tidak diberikan izin 1 hari menjelang Indra Safri membawa timnas U24 ke Hangzhou, ya, ke Cina. Tapi ketika memainkan 3 pertandingan di grup F dan kita dipastikan lolos, ya dalam tanda kutip ada keberuntungan di sini dengan Kirgistan mampu mengalahkan Cina Taipei, padahal kita kalah dengan Cina Taipei. Nah, kita kalah 2 kali termasuk dengan pertandingan lawan Korea Utara, dan kita menempati peringkat ketiga. Jadi ada 4 tim yang lolos berdasarkan regulasi di Asian Games, peringkat ketiga terbaik, dan kita peringkat ketiga terbaik yang berada di nomor 1. Ya, kemudian ada Thailand, ya, juga ada Qatar, juga ada dengan Myanmar. Jadi 4 tim. Vietnam yang kemarin juara di Piala AFF U23-nya tidak lolos. Kalah setelah dipukul oleh Arab Saudi dengan 3-1. Jadi hanya ada 4 yang lolos. Nah, kita peringkat pertama karena kita dapat 3 poin, ya, ketika mengalahkan Kirgistan. Dan akhirnya teka-teki bagaimana Ramadan Sananta yang sudah punya ID card, ya, tidak terpakai dan dia ikut akan bermain di 16 besar. Entah hari ini penentuan antara Uzbekistan dan Hong Kong. Pertandingan pertama di grup C, Uzbekistan menang 1-0 lawan Hong Kong. Jadi Uzbekistan yang perlu imbang melawan Hong Kong untuk kemudian tampil sebagai juara grup, karena hanya ada 2 tim memang di grup C ini ketika Afghanistan dan Suriah itu mengundurkan diri, dan dua-duanya memang lolos, ya. Ini hanya pertandingan formalitas, namun harus ada juaranya. Uzbekistan diperkirakan akan ketemu dengan Indonesia. Dengan berita berangkatnya Ramadan Sananta ada sedikit plong karena kita memang bermasalah di lini depan. Memang ada Titan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ramadan adalah orang yang tepat, punya postur tinggi, petarung di kotak penalti, sangat cepat pergerakannya. Memang dia punya insting untuk mencetak gol sangat baik, sehingga kehadiran Ramadan ini akan memompa semangat tentunya bagi teman-teman yang lain, karena kita punya seorang pemain nomor 9 yang ada di lini serang. Ya, tinggal tergantung bagaimana Indra Safri memainkan mungkin Egy di kanan dan Ramai Rumaki bermain dari kiri, sehingga kita punya 3 pemain di lini serang yang bisa diharapkan saat menghadapi entah Uzbekistan atau Hong Kong. Karena kalau Hong Kong menang 2-0, Hong Kong akan keluar sebagai juara grup dan kita akan ketemu dengan Hong Kong. Jadi saya pikir ini suatu berita yang bagus, ya. Manajemen Persis Solo, ya, terima kasih sudah memberikan izin akhirnya kepada Ramadan Sananta, karena sebelumnya kan sehari menjelang berangkat tidak diberikan, dan sekarang tentunya ada pembicaraan khusus antara manajer Pak Sumarji sudah berbicara dan PSSI tentunya akhirnya, dan Ramadan ini boleh berangkat. Jadi sebentar malam ini jam 24.00 atau 00.00, ya, Ramadan akan berangkat juga ditemani oleh Pak Sumarji, ya, salah satu manajer, karena di sana juga sudah ada manajer lain, Pak Endri Irawan, yang menunggu di sana. Dan saya sudah berbicara dengan Pak Marji barusan, sudah kontak-kontak dan kita berbicara panjang, dan Pak Marji bilang, Bung Ropan, kita akan berangkat malam ini, tolong doakan biar perjalanan bisa baik-baik saja dan bisa tiba dengan selamat di Hangzhou, dan saya membawa Ramadan. Tadinya akan membawa 2 pemain sebenarnya, termasuk dengan Beckham Putra, ya. Tapi kalau yang barusan saya dapat, ya, beberapa menit yang lalu, dari hasil tes medis dengan tim dokter PSSI, itu didapatkan bahwa otot paha dari Beckham Putra ini, ya, pemain asal Persib Bandung ini masih lemah. Jadi tidak boleh dipaksakan Beckham bermain di Asian Games. Dia butuh untuk istirahat lagi paling tidak 1 minggu. Kalau 2 minggu lebih bagus, tapi satu minggu itu minimal dia boleh istirahat. Jadi dia percuma kalau untuk dibawa ke sana. Kalaupun dibawa ke sana hanya untuk bisa menonton teman-temannya. Memang namanya sudah masuk Beckham Putra, ID card sudah ada. Kalaupun dia dipaksakan untuk berangkat misalnya hanya untuk sebagai menghibur atau menyemangati teman-teman, mungkin bisa saja dibawa oleh Pak Marji ke sana, tapi dia tidak bisa bermain. Tadinya kan diharapkan ada heboh bahwa Beckham Putra akan ikut bersama dengan Ramadan, akan
bermain di Asian Games di babak 16 besar. Tapi sekarang teman-teman bola hanya ada Ramadhan Sananta saja yang bisa bermain karena Beckham tes medis tadi baru selesai, tidak boleh bermain, dilarang oleh dokter untuk menjaga juga karir dia kalau dipaksakan berbahaya kalau dia cedera lagi, sehingga dia mungkin saja ditinggalkan untuk lebih bagus fokus dalam pemulihan, sehingga Ramadhan yang dianggap bugar, dianggap fit untuk bisa berangkat. Nah, Ramadhan bersama Pak Marji itu sudah nantinya malam berangkat dengan China Airlines, maskapai penerbangan China. Itu langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng menuju ke Hangzhou di sana. Jadi Indra Safri tentunya akan menjemput Ramadhan Sananta bersama Pak Endri Irawan yang ada di sana. Ini sangat dengan hati yang berbunga-bunga karena mendapatkan orang yang tepat untuk bermain di garis depan. Karena ini kan menjadi kelemahan kita dalam 3 pertandingan terakhir yang kita lihat. Oke, kita bermain, kita bisa menang 2-0 melawan Kyrgyzstan, tetapi gol-gol itu kecuali gol dari pemain kita ya, Ramai Rumagi ya agak bagus, tapi kemudian gol kedua itu hanya karena kesalahan pemain belakang. Nah, sekarang dibutuhkan goal getter, pemain yang sangat kuat di barisan depan. Ramadhan Sananta jawabannya. Dan pasti Indra Safri akan senang dengan kehadiran Ramadhan Sananta. Semoga menghadapi 16 besar lawan Uzbek kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Indra Safri sudah mengatakan juga bahwa dia ingin mengubah ya formasi permainan, ingin lebih baik lagi karena anak-anak itu praktis baru boleh berlatih ketika sampai di Hangzhou dengan latihan yang mepet, dengan keterbatasan sehingga digenjot. Nah, setelah melewati 3 pertandingan ini, Indra Safri juga bilang, ngobrol dengan saya ya semalam, bahwa dia akan coba untuk terus menggenjot stamina, termasuk dengan permainan, organisasi permainan untuk bisa memainkan game plan sesuai dengan keinginannya menghadapi Uzbekistan. Karena mungkin dengan Uzbek ini kita masih punya peluang ya untuk bisa berbicara, untuk bisa melanjutkan perjalanan ke babak 8 besar kalau kita lolos di 16 besar, daripada kita ketemu di urutan kedua di grup F ketemu dengan Korea Selatan. Ini sangat berat, sangat sulit kalau melihat Korea Selatan yang sangat bagus sekali bisa bermain. Jadi kita ada berkah juga kita berada di peringkat ketiga untuk menghadapi Uzbek atau kita menghadapi Hong Kong. Makanya saya bilang ini agak lebih enak bagi pemain, tapi permainan tentunya harus dirubah dengan cara kalau bermain seperti kemarin itu sulit kita untuk bisa berbuat banyak. Tentunya dengan permainannya monoton, ya agak membosankan melihat kita bermain, ya memang sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan tim U23 kita yang tampil di Solo. Tetapi tugas Indra Safri ini dia sudah mengatakan dia akan mencoba untuk memperbaiki, untuk meningkatkan permainan tim nasional kita, memotivasi tim ini untuk bisa bermain lebih baik lagi menghadapi Uzbek di babak 16 besar, apalagi dengan kehadiran seorang Ramadhan Sananta. Ini tentunya yang akan membuat kubu tim U24 sana ya mungkin agak lain setelah mendengar kabar bahwa Ramadhan akan langsung datang ditemani oleh Pak Sumarji, manajer sekaligus ketua BTN PSSI. Ya, oke, sampai di sini dengan saya. Semoga Ramadhan bisa mendapatkan permainan terbaik dia ya ketika dipasang oleh Indra Safri menghadapi Uzbek dan dia bisa membuat gol-gol gemilang. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.